Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ernabila Giva dengan NIM 2514030003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam mengenai lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum kebangkitan madrasah pada periode klasik. Selamat menyaksikan. Ketika mendengar kata sekolah, mungkin yang terlintas di benak kita adalah ruang kelas, meja, kursi, dan papan tulis. Namun, tahukah kita bahwa jauh sebelum sistem madrasah berkembang, umat Islam telah memiliki berbagai lembaga pendidikan yang menjadi fondasi kemajuan peradaban Islam. Bahkan, lembaga-lembaga tersebut berhasil melahirkan para ulama dan ilmuwan besar yang memberikan kontribusi bagi dunia, teman-teman. Lembaga pendidikan Islam pertama adalah Kutab atau Maktab. Kutab sebenarnya telah ada sebelum datangnya Islam. Pada masa Islam, lembaga ini berkembang menjadi tempat belajar membaca, menulis Al-Quran, dan dasar-dasar agama. Kutab merupakan pendidikan tingkat dasar yang biasanya diikuti oleh anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun dan diselesaikan ketika mereka berusia sekitar 14 tahun. Selanjutnya adalah rumah sebagai pusat pendidikan. Salah satu rumah yang sangat bersejarah adalah Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Di tempat inilah Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi pada periode Makkah melalui sistem halakoh atau pembelajaran melingkar. Materi yang diajarkan meliputi Al-Quran, Tauhid, dan akhlak. Darul Arqam menjadi saksi lahirnya generasi awal Islam yang kokoh iman dan ilmunya. Selain rumah, masjid juga memiliki peran yang sangat penting. Pada masa Rasulullah SAW, masjid tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, sosial, informasi, bahkan kegiatan ekonomi. Di dalam masjid berlangsung berbagai halakoh, diskusi, dan kajian ilmu yang diikuti oleh para sahabat. Lembaga berikutnya adalah Sufah, yaitu tempat yang didirikan di samping Masjid Nabawi untuk kaum muslimin yang kurang mampu. Para penghuni Sufah yang dikenal dengan sebutan Ahlus Sufah tidak hanya belajar Al-Quran, tetapi juga mempelajari berbagai ilmu lain, seperti berhitung dan pengetahuan dasar lainnya. Mereka mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Selanjutnya terdapat Khan, yaitu bangunan yang awalnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang dan penginapan, namun dalam pengembangannya Khan juga digunakan sebagai asrama bagi para pelajar dari luar daerah yang datang untuk menuntut ilmu. Kemudian ada Salun, yaitu lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan seni dan sastra. Salun berkembang pesat terutama pada dinasti Abbasiyah, ketika kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam mengalami masa keemasan. Selain itu, terdapat sistem pembelajaran yang dikenal dengan istilah halakoh. Dalam sistem ini, murid-murid duduk melingkari guru untuk mendengarkan penjelasan. Sistem halakoh tidak mengenal pembagian kelas berdasarkan usia ataupun jenjang pendidikan, sehingga semua peserta itu dapat belajar bersama dalam satu lingkaran ilmu. Lembaga berikutnya adalah majelis. Sejak abad pertama Islam, majelis telah menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan diskusi. Terdapat berbagai jenis majelis seperti majelis hadis, majelis fikih, majelis nahwu, hingga majelis munazarah atau forum debat ilmiah antar ulama. Kemudian terdapat zawiyah, yaitu tempat pendidikan yang biasanya berada di sudut-sudut masjid. Seiring perkembangan zaman, zawiyah banyak digunakan oleh para sufi untuk membimbing murid-muridnya dalam bidang tasawuf dan pembinaan spiritual. Dan yang terakhir adalah ribat, yaitu tempat yang digunakan oleh kaum sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan praktik-praktik spiritual. Meskipun berfokus pada kehidupan sufistik, ribat juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Dari berbagai lembaga pendidikan tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidikan Islam pada periode klasik berkembang secara dinamis dan tidak terbatas pada ruang kelas formal. Rumah, masjid, hingga tempat-tempat sederhana lainnya mampu menjadi pusat lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Islam di dunia.
Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita meneladani semangat para pendahulu dalam menuntut ilmu, karena kemajuan suatu peradaban selalu berawal dari pendidikan. Demikian pemaparan mengenai lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum kebangkitan madrasah. Saya Muhammad Syahron Nabil Agifah dengan NIM 2514030003 mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.